Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, kita sudah berada di akhir pekan. Kita sudah menikmati betapa besarnya karya dan kasih Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib. Kemarin kita sudah sama-sama merayakan peristiwa kematian Yesus, dan kita saat-saat di mana kita akan menghadapi satu kemenangan iman. Karena itu, pada hari ini saya mengajak kita semua, mari kita datang pada Tuhan dengan segala syukur kita di pagi hari yang indah ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu sampai hari ini. Sebelum kami melangkah di akhir pekan ini, kami ingin Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, dikala kami juga akan memahami firman-Mu. Sehingga dengan kekuatan Roh Kudus-Mu lah kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan, dan kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau serahkan diri kami di bawah salib-Mu, dan kami serahkan doa syukur kami dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-57 sampai dengan 61, dan penekanan pada ayatnya yang ke-61. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, perempuan-perempuan yang setia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, peristiwa kematian Yesus telah membawa duka yang mendalam bagi para murid, terkhusus para perempuan yang berjalan bersama Yesus, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lainnya. Injil Matius mencatat bahwa dua wanita ini atau dua perempuan ini setia bukan saja pada saat Yesus berada masa pelayanannya sampai pada detik terakhir, bahkan sampai pada kematian. Mereka menunggu dengan kesedihan. Ada semacam kekosongan, kehilangan, kehampaan sepeninggalnya Yesus dalam hidup mereka, termasuk kepada dua perempuan yang setia melayani Yesus. Nah, saudara-saudara, kesetiaan mereka itu mereka tunjukkan bukan sekedar berjalan bersama-sama, bahkan sampai pada Yesus mati pun mereka setia menanti dan menunggu di tempat di mana Yesus dikuburkan. Saudara-saudara, bukan hal yang mudah untuk menunjukkan sebuah loyalitas sebagai seorang yang berjalan bersama-sama. Masalahnya para murid Yesus, ada yang mengkhianatinya, ada yang menyangkalnya. Dan semua itu disaksikan oleh perempuan-perempuan yang dengan setia melayani Yesus. Bahkan mereka menunjukkan sikap dan ketekunan, bahkan prinsip mereka sebagai seorang perempuan yang terus memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik kepada Yesus. Sampai pada Yesus mati pun mereka semua duduk menanti atau menunggu di depan kubur Yesus. Saudara-saudara, kesedihan, kedukaan terkadang membuat orang memang berada dalam titik terendah dalam hidupnya. Terlebih lagi orang yang kita kenal, orang yang menjadi sahabat, orang yang pernah bahkan kita mencurahkan segala isi hati kita. Apa yang terjadi? Dan dengan keadaan seperti itulah Maria Magdalena dan Maria yang lainnya dicatat oleh Matius bahwa mereka setia sampai mereka menjaga atau berada di kubur Yesus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam konteks masyarakat masa kini, tentulah kesetiaan itu sangat mahal harganya. Banyak orang mengucapkan dengan kata-kata kesetiaan tetapi tidak mampu untuk mewujudkan dari kata kesetiaan itu sendiri. Kebanyakan orang hanya bisa berkata-kata karena ada kepentingan yang ia ingin capai. Tapi setelah segala sesuatu yang sudah dia capai, apa yang kemudian? Apakah kesetiaan itu ditunjukkan dalam bentuk perbuatan? Terkadang saudara dan saya pun bisa menjadi orang-orang seperti orang yang pada saat Yesus masih hidup, Yesus dimuliakan, kita senang. Tapi ketika Yesus berada di pengadilan, berada di dalam perjalanan penghinaan, di mana saudara dan saya berada? Di mana para murid berada? Semua bersembunyi. Sosok perempuan menggambarkan kepada kita semua, kesetiaan itu bukan sekedar kata-kata, tapi harus diwujudkan. Mari saudaraku,
Kita yang setia dan percaya kepada Yesus pada peristiwa kematian ini, yang akan mengantar kita, dan kitalah yang pertama kali akan menikmati satu sukacita bahwa jawaban dari pergumulan hidup kita, jawaban dari penantian kita, Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan kita siap menyambut kemenangan iman yang membuat bahwa kesetiaan setiap orang percaya kepada Dia tidak pernah sia-sia. Mari saudara nikmati akhir pekan kita bersama. Mari menyambut Paskah yang indah. Tuhan berkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk semua berkat-Mu pagi hari ini. Kami mau berdoa untuk jemaat sejahtera yang berulang tahun. Tuhan memberkati jemaat-Mu dalam sukacita mereka. Bapak Alfris Sarayar, Tuhan memberkati sukacita saudara kasih kami yang merayakan pertambahan usia. Demikian juga dengan keluarga Bapak Sumanto dan Ibu Susana Sunarsi. Tuhan berkati sukacita keluarga yang boleh menikmati pertambahan usia mereka. Kami mau berdoa untuk seluruh warga jemaat sejahtera dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk para diakan, penatua. Kami berdoa juga untuk keluarga mereka, pelayanan mereka bersama, bahkan karya kerja mereka. Unit-unit misioner, badan pemeriksa perbendaan jemaat, Vikaris Rocky dalam pelayanan dan masa vikariatnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan. Kami berdoa juga untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Kami berdoa juga untuk Satgas COVID-19. Tuhan memberkati semua unsur yang ada di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami pertaruhkan jemaat-Mu yang ada di 5 sektor pelayanan dalam pergumulan mereka. Yang sudah lanjut usia, Tuhan tetap menguatkan tubuh mereka. Yang sakit, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu yang besar. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa di pagi hari ini di penghujung minggu kerja kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus berkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah, bahkan juga aparat-aparat keamanan, TNI, kepolisian. Tuhan Yesus berkati semuanya. Inilah doa kami di akhir pekan ini ya Bapa, yang kami naikkan semua dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat menikmati akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati saudara.